memberkati kita semua. Amin. Merdeka dari COVID, Menteri. Merdeka dari COVID. Ini saya manggilnya Bang Sandi atau Mas Menteri atau apa ini baiknya, Pak? Oh iya. Apa saja. Ya, Bang Sandi. Selamat ya, Bang Sandi. Selamat sudah wisuda kemarin. Dan Siap. Oke, kita akan mulai untuk kegiatan kita hari ini. terima kasih. Sembari menunggu Pak Gabriel, Ya, kita menunggu Pak Gabriel. Ini Pak Gabriel belum ada di... kenalkan beberapa rekan dari kami. Ada Pak Frans Teguh dari Oh, Pak Frans Teguh ya. staf ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi. Oh, Sekaligus Ketua Bin Roh Kris. oh, ya. Selamat sore Mas Menteri, selamat sore Bapak Ibu, salam sehat semua. Salam sehat, Pak. Oke, salam sehat. Juga hadir di sini dari Biro Komunikasi Koordinator Hubungan Masyarakat, Bapak Joko Waluyo. Tapi nanti akan menyusul bersama dengan PLT Kepala Biro Komunikasi Kang Cecep Rukendi. Luar biasa. Sudah. Ya. Pak Menteri bawa pasukan lengkap rupanya. Oh, Pak Jokonya Pak Joko sudah ada. Pak Joko, apa kabar Pak Joko? Baik Pak Menteri, salam sehat selalu Bapak. Salam sehat buat semuanya yang hadir di Zoom meeting pada sore hari ini. Salam sehat. Sudah lengkap dari kami, jadi kami lempar kepada Pak Asyong dan mungkin dari Pak... Kayaknya Bro Gabriel kayaknya ada ini kendala ini Pak Menteri, Bang Jahmada. Jadi mungkin kita akan langsung mulai saja ya terkait dengan acara kita. Sebenarnya ini kita ngobrol-ngobrol aja, Bang Sandiaga. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Mungkin saya juga sudah kirimkan pertanyaan kepada Abang sendiri begitu ya, melalui WA dan ada juga. Dijawab Pak? Ya? Sudah dijawab juga? Iya. Sudah dijawab. Ya, siap Pak Menteri. Oke, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya kita sudah hadir tamu utama kita yaitu Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno ya. Di tengah-tengah kita akan berbicara terkait dengan bertahan di tengah PPKM darurat gitu. Ya, temanya ini memang menjadi tema yang sangat penting ya, dan itu memang kita rasakan bersama begitu. Dan ini juga kayaknya ada salah satu topik yang diangkat di ini kementeriannya Bang Sandi nih gitu ya, ada temanya. Jadi ekonomi kreatif bertahan di tengah-tengah PPKM darurat seperti itu ya. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu Bang Sandi. Ada di sini Pak Yusuf Pujono. Yusuf Pujono adalah Ketua Umum Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia. Jadi Pak Yusuf boleh memunculkan kameranya sebentar. Itu dia Pak Yusuf Pujono. Sudah muncul. Ya. Lalu saya perkenalkan juga ada di sini. Selamat sore Pak Menteri. Sore Pak Yusuf. Selamat sore. Ya, jadi kita sudah pernah berjumpa di PGIW sama di restoran Kuring Pak. Ya, saya masih menyimpan foto berdua dengan Pak Menteri ini. Iya. Oke. Selamat sore Bang Jahmada. Sore. Selamat sore semuanya. Silakan Pak Syong. Ya, siap. Bang Sandi, ini ada Pak Handoyo. Beliau adalah Ketua Aliansi kami di Perkat dan begitu juga Ketua Fox Point Indonesia. Mungkin bisa disapa dulu Pak Handoyo ke Pak Menteri. Ya, Bung Sandi. Wah, selamat siang. Apa kabar Pak? Sehat? Baik. Ya. Ya, Terima kebetulan kasih beliau sudah bisa hadir di Pewarna. Ya, terima kasih Pak Handoyo untuk ini waktu dan kesempatannya. Terus ada juga beberapa teman-teman dari ada penasehat kita juga di sini Pak Lukman Panji begitu ya, dan begitu juga Pak Jimmy Lumintang tadi ya, dan begitu juga ada dari Pewarna Banten ya, ketuanya ada hadir di sini yaitu Philips Bulele ya, dan mungkin yang yang lainnya seperti itu. Mungkin itu saja dulu perkenalannya Bapak Ibu ya, dari timnya kita begitu.
Saya akan membacakan sedikit gambaran kita atau deskripsi di dalam webinar kita saat sore. Bukan webinar, maaf, wawancara kita lah ya. Jadi lonjakan kasus positif COVID-19 itu terus meningkat hingga bulan Juni ini 2021 ya, sehingga pemerintah mau tidak mau mengupayakan dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Nah, hal ini menjadi pukulan telak bagi sektor ekonomi yang menyulitkan masyarakat untuk bertahan saat pandemi ini. Penerapan PPKM darurat yang sudah ditetapkan seharusnya kemarin itu sudah selesai ya, sudah selesai terus diperpanjang, kita tahu bersama, diperpanjang sampai tanggal 25. Lalu nanti realisasinya mulai tanggal 26 seperti itu ya. Nah, di sisi lain lonjakan COVID ini tentunya akan membuat situasi atau keberadaan kita banyak hal yang berubah begitu ya. Nah, untuk itu kita hadirkan di sini Bapak Sandiaga Uno dan ada di sini Bang Jahmada Girsang. Silakan perkenalkan diri dulu Bang Jahmada. Singkat saja. Baik. Kalian apa, organisasi mana begitu. Ya, silakan Bang. Salam sehat rekan Asyong. Ya. Dan rekan-rekanku dari Tapai, aku belum absen ini dari TA PPAI. Rasanya mereka datang 5 orang tapi saya belum lihat. Mungkin proses. Dan selamat sore kepada yang terhormat Bapak Menteri Sandiaga. Salam hormat juga Pak, salam sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, khususnya dalam masa-masa pandemi yang sangat rawan sekarang ini. Baik, saya perkenalkan pertama organisasi atau kumpulan yang saya bawa, yang membawa kami dalam misi atau ide ini adalah TA PPAI Pak, Tim Advokasi Peduli Profesi Advokat Indonesia. Jadi kami ini adalah para advokat yang berpraktek khususnya di Jakarta dan sekitarnya, terkumpul sekitar mungkin ada 30-40 orang yang selalu membawa gairah dalam masyarakat yang kira-kira sudah sangat sangat perlu dibantu lah secara sosial. Nah, sebelumnya juga ada, cuma saya tidak perlu jelaskan. Nah, saatnya inilah kami mendapat perhatian untuk apa sih usul kita untuk khususnya menanggulangi virus Delta yang sekarang terakhir ini. Jadi nama saya sendiri Jahmada Girsang, SHMH CLA, seorang advokat dan juga kurator. Saya kira cukup. Ya, terima kasih Bang Jahmada. Ya, saya langsung aja ini sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu ini dengan Bang Sandiaga Uno ya. Nih, seperti yang pernah Bang Sandi pernah sampaikan bahwa ada 34 juta orang yang menggantungkan kehidupan melalui pariwisata. Nah, bagaimana Kemenparekraf memastikan agar sektor pariwisata bisa berjalan saat PPKM ini? Dan itu juga mungkin seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa banyak sektor ini mengalami kendala, baik itu di dalam pembiayaan dan juga operasionalnya, dan bahkan juga ada yang gulung tikar begitu. Ini gimana nih, Bang Sandiaga? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk pewarna dan saya ingin menyapa Abang Jahmada Girsang. Terima kasih Pak. Ketua Tim Advokasi Peduli Profesi Advokat Indonesia dan pengusung ide percepatan vaksinasi dengan sistem TPS, Bapak Gabriel Hartanto dan Pak Asyong P. Munte, juga Pak Handoyo, Dr. Jimmy Lumintang, Pak James Siagian, Pak Yusuf Mujiono, dan Pak Lukman Panji, serta ada beberapa rekan lain yang juga bergabung di sini. Ada juga Sri Kandi, Ibu Rindu Tondang, Pak Didi Samadi, Pak Jusak Edvarsen memahami, dan dari Banten dan Pak Johan Sopaheluk Wakan. Izinkan kami pertama-tama mengucapkan terima kasih, dan untuk itu akan menyampaikan sebaik pantun. Ya. Oh iya, berpantun ya. saya tadi lupa bawa pantun saya. Tapi pantun yang terakhir aja. Silakan Pak Menteri. Pantun, Sandi berpantun. Ya, Sandi berpantun. Kalau di Kota Pahlawan, jangan lupa makan soto Surabaya.
Cakep. Jangan lupa mampir beli kue lapis dan juga almond crispy. Cakep. Bapak Ibu pewarna tetap semangat dan teruslah berkarya. Cakep. Bangkitkan parekraf agar Indonesia lekas pulih kembali. Cakep, keren. Amin, amin. Ya, kita sama-sama ketahui situasi ini memang sangat memprihatinkan, terutama sektor parekraf yang menjadi rumah dari 34 juta masyarakat Indonesia. Saya dan Pak Frans, Pak Joko, dan rekan-rekan semua di parekraf tentunya sangat-sangat memperhatikan ini, dan Presiden menyatakan kita harus punya sense of crisis. Saya tambahkan sense of urgency dan sense of humanity. Bahwa PPKM darurat ini memang sangat-sangat berat, tapi alhamdulillah sudah bergeser menjadi PPKM ketat level 3 dan 4. Dan ini narasi yang saya harapkan pewarna juga bisa sampaikan, bahwa kita sudah lewat fase darurat, sekarang di fase ketat, dan kita memiliki satu, walaupun terlalu awal untuk selebrasi, tapi memiliki data-data yang mendukung adanya penurunan dari penyebaran COVID-19. Nah, dengan ditekannya angka penyebaran COVID-19, kita harapkan nanti tanggal 26 Juli ke atas, kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa diwujudkan kembali dengan membuka lapangan kerja dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat. COVID-19 ini memaksa kita untuk meningkatkan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. COVID-19 ini juga mendorong kita untuk memiliki skill-skill baru untuk kita bisa bertahan. Tapi bukan hanya bertahan, bisa mengambil peluang untuk mencetak pemenang. Saya berharap di Kemenparekraf sendiri kita mampu untuk memberikan upskilling dan reskilling kepada masyarakat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Bukan hanya mereka bisa berjualan melalui digitalisasi, melalui online, tapi juga mereka bisa menciptakan konten-konten kreatif, dan pada saat ini mereka justru bertransformasi usaha mereka sehingga bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, dan ekonomi kreatif ini bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Nah, kami melihat bahwa kunci daripada kebangkitan dari pariwisata dan ekonomi kreatif ini salah satunya adalah vaksinasi. Jadi oleh karena itu kami mengkonversi sentra-sentra vaksinasi ini hadir di destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif dengan mengubah PTNP, Poltekpar kita menjadi sentra vaksinasi, dan juga badan otorita kita menyelenggarakan vaksinasi yang dipercepat. Kita mendorong lebih masif lagi program vaksinasi agar tujuan Presiden Jokowi mencapai angka 3-5 juta vaksin per hari ini bisa diwujudkan. Yang kedua, sekali lagi bahwa perluasan dari testing, tracing, dan treatment dengan menambah fasilitas kesehatan, menambah fasilitas testing, menambah juga tracer, ini sangat diperlukan. Yang ketiga tentunya kami menggagas sertifikasi CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability, CHSE, yang kita harapkan untuk menyiapkan sektor ini agar bisa lebih bersih, lebih sehat, lebih safe, dan juga lebih aman dan berkelanjutan secara lingkungan atau berkelas, memiliki aman lingkungan dan lestari. Dan tentunya ada juga langkah-langkah kita untuk mempercepat bantuan kepada sektor yang sangat membutuhkan ini, seperti bantuan sosial, bantuan hibah melalui insentif pemerintah, maupun bantuan-bantuan lain yang dibutuhkan baik oleh nakes maupun juga oleh para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini. Ya,
Baik Bang, terima kasih untuk ininya paparannya. Ini masalah terkait tadi dengan ini konsep wisata berbasis vaksin itu seperti apa sih realnya itu mungkin bisa dijelaskan gitu ya. Terus yang kedua, meskipun divaksin itu kan tidak menjamin bahwa tidak akan tertular COVID gitu. Nah ini kira-kira gimana nih dari pandangannya Bang Sandiaga Uno begitu. Apalagi kalau kita mau mendatangkan nanti misalnya para wisata dari negara asing begitu masuk ke kita begitu. Itu gimana itu? Pariwisata berbasis vaksin ini adalah membantu langkah pemerintah meningkatkan jumlah masyarakat yang sudah tervaksinasi, dan ini bisa juga kita gunakan untuk memastikan bahwa destinasi wisata seperti Bali, Yogyakarta, Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, Likupang, Borobudur ini semakin tinggi tingkat vaksinasinya, dan juga agar pariwisata ini lebih sehat ke depan karena wisatawannya sudah tervaksinasi, dan sekarang sudah ada keharusan dalam traveling para wisatawan, para pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri harus menunjukkan bukti bahwa mereka sudah divaksin. Oh, jadi ada ininya ya, sertifikat vaksinnya itu yang ditunjukkan seperti itu ya? Betul. Yang kedua, vaksin ini diberikan secara gratis. Namun paket wisatanya seperti di Bali, ini yang disediakan buat wisatawan, dan vaksin ini tentunya adalah bagian daripada nilai tambah kita meningkatkan kualitas dari pariwisata kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini varian-varian baru menambah dinamika dari penanganan COVID-19 ini. Sekarang sudah mulai muncul sebuah adagium, yaitu ini adalah the pandemic for the unvaccinated. Jadi ini adalah pandemi bagi masyarakat yang belum tervaksinasi. Karena dari 80% yang ada di Wisma Atlet itu adalah yang belum tervaksinasi, dan juga angka-angka yang sama kita dapatkan di Amerika dan di negara-negara lain yang mengalami peningkatan kasus akibat varian-varian baru. Nah, oleh karena itu saya menerjunkan tim yang mengkompilasi data-data yang menunjukkan bahwa ada korelasi yang sangat-sangat kuat antara ketahanan satu daerah dan satu komunitas jika mereka memiliki tingkat vaksinasi yang tinggi. Dan seandainya ada yang tertular juga, tentunya mereka bisa sembuh lebih cepat. Nomor satu, nomor dua, mereka memiliki gejala yang tidak berat, gejalanya sedang atau justru cenderung tidak ada gejalanya. Jadi ini data-data yang kami dapat dari epidemiolog, dari dokter-dokter yang memberikan advies kepada Kemenparekraf, dan data-data ini kami terus tabulasi dan kami olah sehingga kita bisa menghadirkan satu kebijakan yang berbasis data, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu untuk kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Baik, ya terima kasih Bang Sandiaga Uno. Nah ini ini dulu Bang Jamada, ini idenya itu merdeka dari vaksin ini masih selaras seperti yang disampaikan oleh Bang Sandiaga begitu. Bagaimana Bang Jamada Girsang ini terkait dengan merdeka COVID ya, merdeka COVID-19? Karena saya mengikuti yang disampaikan Bang Sandiaga itu. Lagi ini ya, lagi bergeser beliau ya. Karena ada usulan Bang Sandiaga itu bahwa kalau bisa vaksinasi itu gratis dan seperti di ini toko-toko minimarket seperti itu langsung ada begitu. Nah ini gimana nih Bang Jamada? Mungkin bisa dijelaskan itu yang merdeka dari COVID-19 begitu. Oke. Segar sekali tuh Bang Sandi. Jadi saya selalu bicara karena Pak Menteri tadi minum, aku minum dulu juga. Siap. Ini bikin teh sendiri soalnya. Baik, rekan Asyong dan Pak Menteri yang terhormat, terima kasih. Sebenarnya
siapapun yang bicara tentang penanggulangan atau mematikan COVID di Indonesia atau era Delta sekarang ini, pasti tujuannya sama. Cuma barangkali penyampaiannya beda-beda. Katakanlah pemerintah sekarang cukup bagus, saya salut banget. Tidak ada rasa berontak dari hati. Kalau ada yang berontak dari hati siapapun itu, menurut saya tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena virus ini adalah universal. Ini bukan epidemi, ini pandemi gitu loh. Jadi kita rasakan, semua dunia merasakan. Nah, cuman yang menjadi poin kami adalah karena kami adalah advokat atau penegak hukum yang lepas, artinya free competition kami ada di lapangan di masyarakat. Dengan siapa kami bicara, ke siapa kami bicara, kan itu yang penting. Nah, oleh sebab itulah kami suarakan secara umum ada momentum bagi kami, bagi saya pribadi, ada momentum kita, kurang lebih 25 hari ke depan, itu ada momentum yang sangat luar biasa di bangsa ini, yaitu HUT RI kemerdekaan ke-76. Nah, apa yang kita harus perbuat dalam momentum yang baik ini? Heroik banget tanggal 17 Agustus bulan depan, tahun 2021, katakanlah bulan depan ini. Apa yang kita bisa buat? Sementara kiri kanan kita, di depan saya sekarang barusan ada suara sirene ambulan. Di belakang saya, di tangga saya, di tempat ibadah manapun ada berita duka cita segala macam. Di WA kita, dimanapun. Selalu itu. Nah, kemudian tercetuslah. Saya tidak mengerti data secara mantap, tapi karena saya orang penyemangat, advokat itu kan penyemangat. Artinya how to influence other people gitu loh. Bagaimana mempengaruhi orang lain agar semangat. Tema kita, how to influence other people. Karena obatnya COVID ini kan tidak ada. Yeah. Hanya herd immunity. Hanya menanggulangi kekebalan kelompok gitu. Kedua, salah satu lagi saya tambahkan untuk menanggulanginya adalah semangat. Semangat. Yeah. Semangat. Maaf tadi Pak Menteri mengatakan ada sedikit menyinggung mengenai kata semangat. Saya juga ada. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Saya mau menyemangati. Kurang lebih 24-25 hari ke depan. Mari kita semangati agar semua rakyat itu bergotong royong mau memaksinkan diri. Ya, menurut Bang Jamada, Bang Jamada. Ini kenapa ya kalau menurut Abang sendiri atensi dari masyarakat itu kurang bergairah untuk melakukan vaksin itu kenapa ya? Ya barangkali gini, masyarakat kita jika kita compare, kita bedakan dengan Eropa lah atau negara mana lah yang sana, barangkali itu ya banyak penyebabnya. Tapi secara umum saja barangkali kesadaran kita ya, kalau menurut persepsi saya kesadaran kita kurang. Kalau negara Eropa sana begitu ada tempat vaksin, tanpa ini pun dia nyelonong sendiri ke sana gitu loh. Ya. Nah kalau kita ini masih banyak pemahaman yang barangkali belum terlalu concern gitu ya. Belum terlalu concern nantilah. Concernnya itu karena apa ya kira-kira kalau menurut Abang sendiri lah begitu yang Abang temukan atau mungkin Abang dapatkan gitu. Apa yang membuat paradigma mereka seperti itu gitu. Mungkin kan kalau Abang sering berhadapan dengan masyarakat juga kan. Betul. Kalau saya mengatakan dari pendapat ya mungkin dari yang berada di masyarakat ya kekurang percayaan terhadap vaksin itu sendiri. Itu nggak ada faktor lain, nggak ada faktor sosial, faktor sara segala. Menurut saya ya masih ada ketidakpercayaan terhadap vaksin itu karena begitu keluarkannya vaksin ini awal-awalnya kan banyak pro kontra. Oh ternyata itu dulu yang mengganggu banget. Oh ternyata di vaksin di sana itu meninggal gitu kan. Itu mengganggu, itu sangat menghambat terjadinya vaksinasi di Indonesia menurut saya. Nah untuk itulah dibuatkan darurat ini. Jadi darurat ini saya katakan sekarang ya share di mana-mana atau viral di mana-mana, ya darurat harus compare dengan darurat, nggak ada lain. Compare dengan darurat. Makanya kami silakan dalam surat kami ke Presiden dan Menteri Kesehatan dan koordinasi PPKM agar dibuat juga door to door. Kulminasinya nanti tanggal 17 Agustus itu target situ bisa 50 juta orang, 60 juta orang. Kalau kita adopsi sistem pemilu kemarin. Karena waktunya sangat singkat dan dilakukan di lingkungan kita seperti lingkungan rumah saya ini, di lingkungan rumah kita nggak perlu kemana-mana, gitu. Ya baik Bang.
Nah, ini pernah disinggung sama Pak Menteri juga ya, terkait dengan vaksinasi kalau bisa di retail-retail kecil gitu. Maksudnya Ya. gimana itu ya, Bang Sandiaga? Yang pernah disinggung ada di satu daerah tertentu kalau nggak salah begitu ya. Itu kayaknya pernah Abang singgung juga itu terkait itu. Yang vaksinasi itu gratis tapi itu di retail seperti itu, retail-retail kecil. Gitu. Ya, saya mendengarkan cerita dari putri saya di luar negeri kebetulan. Yang menceritakan bahwa sangat simpel proses vaksinasinya. Kebetulan dia masih bersekolah dan pada saat itu vaksinasi tersedianya itu dia membeli kebutuhan sehari-harinya. Pas dia check out oleh kasirnya ditanya, sudah divaksin belum? Terus dia bilang belum. Oh silakan vaksin sebelah sana. Oh perlu daftar dulu. Oh enggak, datang aja di situ di belakang di situ di bagian beli obat. Di sana dia datang ada 2 orang lagi mengisi seperti informasi yang dibutuhkan tanpa berdekat-dekatan. Dalam waktu 5 menit dia sudah di jab yang pertama dan dijadwalkan untuk 2 minggu ke depan balik ke sana untuk jab yang kedua. As simple as that, gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Kalau menurut Bang Sandi sendiri memungkinkan nggak kalau kita terapkan di sini seperti itu? Ya tentunya diperlukan sistem yang sangat kuat dari segi ketersediaan tenaga vaksinator, data yang lengkap, dan ketersediaan distribusi vaksin yang lebih baik. Karena saya melihat ini kan saya sudah bicara sama Mbak Presiden waktu itu, kita diskusi untuk Bali, dan Bali ini bersama Jakarta 2 provinsi yang cepat sekali vaksinasinya. Dan itu diakibatkan karena Pak Gubernur Bali dan Gubernur DKI ini tidak memiliki satu strategi bahwa tidak menyetok. Jadi dia langsung distribusi vaksinnya, dan vaksin-vaksin ini segera diinjeksikan karena a good vaccine itu yang ada di dalam lengan masyarakat, bukan yang ada di stok. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa seluruh elemen bangsa berpartisipasi. Oleh karena itu kami di pariwisata bilang bahwa kita punya destinasi wisata yang banyak sekali, mari kita konversikan menjadi sentra-sentra vaksinasi. Jadi orang yang datang berwisata harus divaksin dulu. Orang-orang yang pergi ke sentra ekonomi kreatif bisa mendapatkan vaksin. Dan tentunya kan target herd immunity itu 70-80%. Bali sendiri Bapak Presiden menargetkan 70-80% sebelum Indonesia menjadi tuan rumah G20 dan menjadi presiden dari G20, yaitu bulan Desember tahun ini. It's another 5 months. Jadi kita mesti bergerak, dan Bali sudah untuk shot yang pertama udah di atas 80%. Untuk shot yang kedua kita harapkan segera mengejar sehingga kita bisa memulai program uji coba untuk membuka Bali bagi wisatawan mancanegara. Nah, harapan inilah yang kita lakukan dengan percepatan konversi, baik Poltekpar yang ada di dalam lingkup Kemenparekraf maupun juga di BO kita tidak bertanya lagi apa profesinya, pokoknya datang, bawa KTP, kita kerjasama dengan camat, langsung kita lakukan vaksinasi seperti yang kita lakukan di Kecamatan Cidadap di Kota Bandung. Nah, model-model seperti ini yang menurut saya harus juga kita dukung. Ada yang konsepnya door to door, ada pokoknya segala macam yang berkaitan dengan penyebaran vaksinasi secara masif ini yang harus kita lakukan. Dan untuk pewarna sendiri saya titip banget, karena kita perlu narasi yang sangat universal dari segi vaksinasi ini, bahwa ada yang memilih-milih vaksin. Oh, saya nggak mau vaksin ini, saya maunya vaksin ini. Dengan memilih-milih vaksin itu justru meningkatkan resiko, menurut saya dan menurut dokter yang memberikan advice kepada saya. Karena di vaksin itu
jauh lebih baik daripada menunggu, karena ada kemungkinan kita terkena lagi menunggu vaksin yang kita inginkan. Jadi apa saja yang tersedia cepat divaksin. Dan saya yakin bahwa dengan kepemimpinan dari Presiden dan semua aparat pemerintahan dengan didukung oleh media, kita bisa capai target vaksinasi kita untuk mencapai kekebalan komunal, dan disitulah kebangkitan dan kepulihan dari ekonomi kita bisa membuka lapangan kerja. Karena cara-cara yang lama, cara-cara yang sama tidak akan mungkin bisa mencapai target yang diinginkan oleh Presiden. Perlu cara-cara baru yang inovatif, yang out of the box, malah without the box. Kita harus, tadi yang TPS itu bagus. Kalau ada TPS, jemput bola, datang. Kalau perlu libatkan RT, libatkan RW, libatkan kemarin yang mengerti topografi dari masyarakat. Sampaikan kepada mereka, saya ketemu kemarin, saya nggak mau sebut namanya, seorang tokoh masyarakat yang sangat ikonik, tapi dia bilang saya mau menunggu Pfizer aja. Kenapa? Ya saya lebih yakin kalau Pfizer. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan, iya kalau kita selamat nunggu sampai Pfizer datang di bulan Agustus. Bagaimana? Apalagi usianya udah di atas 70 tahun. Hari ini suntik. Akhirnya dia mau. Saya bilang, apa yang tersedia? Boleh pilih. Nah, dia akhirnya dapat yang tersedia waktu itu adalah AstraZeneca. Jadi, buat saya vaksinasi ini akan menjadi game changer. Dan truly bahwa varian Delta ini mengubah dinamika. Sehingga kita harus betul-betul cepat mengeksekusi program vaksinasi ini. Oleh karena itu, Kemenparekraf, ya, kalau boleh dibilang kan ini kan bukan tugasnya Parekraf, tapi sektor ini terdampak luar biasa karena pandemi ini. Kita ingin cepat sekali pandemi ini berakhir. Oleh karena itu kita harus ikut berpartisipasi secara full. Jadi itulah yang kita lakukan dan sudah mulai diikuti oleh teman-teman pengelola destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Mereka bekerja sama dengan kepala dinas kesehatan di masing-masing kabupaten dan provinsi, juga menghadirkan, kan enak kalau divaksin sembari melihat pemandangan gitu seperti di gunung berwisata ya. Danau Toba, Pak Bali, Menteri. Toba, luar biasa. Nanti di 3 piton kita buat kaldera, kita buat tempat vaksinasi akan sangat selain kita mendapat pemandangan yang bagus, para tenaga kesehatan juga akan terhibur. Iya, betul. Pemandangan yang Bang Sandi, kami dari Perkat, Aliansi Perkat, kebetulan di sini ada ketua kita, aliansi kita, begitu Pak Handoyo, begitu. Kita memang mengusahakan untuk mendorong supaya tidak ada ego sektoral antara ini ya, begitu ya, supaya memang ini kan masalah kita bersama gitu ya. Memang ini kita dorong sih. Tadi seperti yang Bang Sandi sudah sampaikan begitu, dan itu juga memang ini kita concernnya kita begitu ya. Bagaimana supaya ini bahu membahu begitu, dan kita juga mendorong supaya memang itu tadi vaksinasi itu bisa sampai ke tingkat level RT RW tadi gitu. Kayaknya ini sejalan ini pikiran kita dengan yang disampaikan oleh Bang Sandi tadi dengan ide atau gagasan dari Perkat begitu. Nah, Bang Jamada, ini gimana nih kira-kira menurut Abang tadi yang sudah disampaikan terkait dengan TPS itu, mungkin bisa ditanggapin lah dikit dari Pak Menteri. Ya, saya pikir gini, kita sejalan aja, seirama dengan Pak Menteri, Pak Sandi. Memang kita udah ikutin lama Pak Sandi ini, pikirannya selalu positif kan. Artinya berpikir untuk kebanyakan orang gitu loh. Kemarin saya dengar satu kata bijak yang memang harus waktu saya di RPK kemarin, ada seorang bijak mengatakan, dalam kondisi sekarang ini, kita jangan berpikir makan kenyang sendiri. Nah, itu bagus itu. Jadi kalau kita tidak berpikir untuk orang lain, baik melalui ide, melalui apapun itu, salah kondisi sekarang ini. Ini force majeure darurat banget. Jadi tadinya makan 1 piring, jadi setengah piring, 1/4 piring. Intinya gitu. Saya sepakat gini, dengan target vaksin 208 juta,
yang sudah itu kurang lebih 55 juta. Itu 230 juta lagi kurang lebih ya. Ini angka nggak fix, kurang lebih dari data yang per 16 Juli kemarin. Berarti masih ada kurang lebih, waduh, luar biasa. Nah, kalau itu kita tunggu dengan sistem sekarang ini 1 juta per orang, saya tidak setuju, tapi mungkin terlalu lambat. Percepatan kematian dengan percepatan pengembangan COVID tadi yang seperti saya katakan kemarin itu nggak ketemu. Kita harus buatkan dia equal di 0. Oleh sebab itu momentum yang tanggal 17 saya kembali dengungkan itu, ya moga-moga didengar, minimal Tuhan yang Maha Kuasa mendengarnya, agar mungkin bisa juga itu didengarkan sama Bang Theo Litai ya, ini dari KSP ternyata masuk ke ruang kita ini, Bang Theo. Saya sapa dulu nih Bang Theo. Ya tadi yang diusulkan Bang Jamada tadi. Bang Theo, apa dengar saya? Ini ternyata saya tiba-tiba melihat ini ada di dalam ini Bang Theo. Saya kaget juga, surprise ini. Bang Theo Litai. Bang Theo. Wah, ternyata ini tidak direspon begitu ya. Ya, mungkin bisa dilanjutkan lagi, Bang. Enggak sih, aku tambahkan sebelum menunggu Pak Theo tadi. Jadi sistem TPS seperti yang kita usulkan itu sebenarnya perangkatnya sudah ada. Kita mengadakan pilkada langsung, pilpres langsung di Indonesia ini beberapa kali. Sistemnya sudah ada. Saya kira SDM-nya juga tinggal mencetak, tinggal mentraining, terus rakyat kita atau penduduk kita tinggal kemana-mana. Tidak perlu kemana-mana. Nah, minimal itu momentum tanggal 17 itu. Yang tarik tambang, panjat pinang, lomba berenang, tarik karung, lomba kelereng, segala macam, diganti dengan kegiatan vaksin itu. Dan suasananya tadi saya katakan kembali, semangatnya itu loh, ceria. Karena ceria itu salah satu obat tadi itu. Suasana ceria, tapi vaksin. Seperti kata Pak Menteri Terbasandi tadi, dia ke supermarket tiba-tiba, di samping ada, shoot aja, 2 detik selesai. Sampai jam 12, tanggal 17 itu sudah tervaksin. Menurut perkiraan saya dari komparasi dengan pemilu kemarin, bisa tervaksin 40-50 juta. Tapi berlangsung terus selama bulan Agustus. Oleh sebab itu, saya sarankan sih kepada yang berwajib atau kepada pemerintah, dibuatkan stiker segera dari sekarang. Salam sehat, merdeka dari COVID-17. Merdeka dari COVID-19, bukan 17, 19. Dibuatkan stiker. Atau nanti saya keburu buat stiker itu. Salam sehat, merdeka dari COVID-19. Gambarnya merah putih, ditempel di mana-mana. Itu menyemangati. Jadi saya, Pak Menteri Sandi, saya hanya penyemangat. Saya motivator saja. Karena saya tidak jago untuk data-data, tapi semangat itu boleh dari kami. Nah, itu pejuang kan. Silakan Pak Jong. Baik, ya terima kasih. Bang Sandi, ini kan langkah konkret apa yang dilakukan Kemenparekraf agar target vaksinasi ini dapat dicapai 90-95% itu dari 34 juta masyarakat yang menggantungkan hidup itu dari sektor parekraf gitu. Nah, seperti yang sudah Menteri sampaikan itu bahwa yang sudah divaksin itu masih di bawah 5%. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif begitu? Kira-kira gimana itu? Pertama kita mendukung program vaksinasi secara masif ini di setiap lini yang berkaitan dengan 13 sektor atau subsektor yang ada di lingkup pariwisata dan 17 subsektor yang ada di ekonomi kreatif. Mulai dari kuliner, kria, fashion, sampai ke gaming, aplikasi, animasi, TV, radio, ini akan kita sentuh semua. Jadi bukan hanya pekerja parekraf, tapi semua ekosistemnya. Dan yang kedua adalah di sektor pariwisata ini, karena kita lihat banyak bersentuhan dengan masyarakat, jadi tingkat exposure-nya tinggi. Oleh karena itu kita menargetkan sampai 80-90. Beruntung kalau kita bisa mencapai 95%. Dari kan tentunya tidak bisa 100% ya, karena sebagian ada yang memiliki kondisi yang tidak memungkinkan untuk divaksin. Jadi dari awal ini ada 6 PTN pariwisata dan 3 badan otorita, total hampir 40.000 pelaku parekraf dan masyarakat umum. Bali akan menjadi pilot project juga untuk basis vaksin, dan sudah kami luncurkan 28 Juni yang lalu, dan ini menambah lama kunjungan, length of stay, dan juga quality of spending dari wisatawan-wisatawan yang sekarang menuntut bahwa mereka memiliki
tingkatan standar kesehatan yang lebih tinggi. Dan juga kita kebetulan sekarang dalam PPKM ini kita mulai berpikir secara struktural. Selain dari apa yang kita bisa bantu pemerintah dari segi vaksinasi, kita juga melihat bagaimana kita bisa perlancar distribusi fasilitas kesehatan yang diperlukan, misalnya oksigen kemarin. Kita menggunakan karena di dalam ekosistem ekonomi digital ada artificial intelligence. Jadi kita menggandeng perusahaan penyedia kecerdasan buatan untuk membantu menganalisa supply dan demand dan jalur distribusi yang paling efektif. Dan itu juga ternyata bisa kita gunakan dengan fasilitas-fasilitas pariwisata seperti hotel yang dikonversi menjadi tempat istirahat para nakes, dan sebagian hotel juga digunakan untuk treatment dari para pasien baik yang OTG maupun yang bergejala sedang. Nah, ini yang terus kita lakukan. Di samping ini yang agak menarik nih, ada satu pendekatan apa yang bisa kita lakukan sehingga nanti begitu COVID terkendali atau situasi sudah bisa diatasi, Indonesia ini bisa langsung gerak cepat. Jadi target pariwisata berbasis kualitas, berkelanjutan, dengan fokus di desa wisata, digital nomad, bagaimana kita mengubah sistem penerimaan wisatawan yang lebih bersahabat dengan perubahan dari bebas visa ke visa on arrival, dan langkah-langkah yang saya harap bisa secara konkret meningkatkan. Jadi kita tidak lagi berlomba-lomba dari segi kuantitas jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia atau wisatawan Nusantara yang berwisata, tapi dari segi kualitas dan juga dampak kepada lingkungan hidupnya yang kami harapkan. Kebetulan ada Pak Frans, Ketua BIN Rohkris, yang tugasnya juga memastikan bahwa kita memiliki dampak lingkungan yang net carbon neutral. Jadi kita akan hadirkan karbon kalkulator, kita akan hadirkan tenaga listrik dari energi baru dan terbarukan, kita hadirkan mobil-mobil dan alat transportasi basis listrik, dan juga pengelolaan sampah dan pengelolaan air yang lebih ramah lingkungan ke depan. Jadi yang sedang kita lakukan sekarang. Nah, ini Bang, begini Bang Sandiaga, kalau misalnya masyarakat itu kekeh tidak mau untuk divaksin, ini kan akan berdampak juga tidak bisa untuk ini kan, para wisata kita nggak akan bisa jalan kan? Nah, ini gimana ini kira-kira? Nah, di sini tugas pemerintah yang bukan hanya bisa menghadirkan peraturan, tapi juga menginspirasi, bisa meyakinkan masyarakat, dan kita perlu leaders yang turun ke masyarakat, dan ternyata begitu diajak bicara, mereka mau. Seorang tokoh yang ikonik yang tadinya dengan tegas tidak ingin divaksin, setelah saya ajak bicara, akhirnya dia sampaikan masuk akal apa yang saya sampaikan, dan yang dia tunjukkan itu saya bilang, paling mudah ini tanyalah sama dokter yang dipercaya siapa, dan dia telepon dokternya. Tapi ada dokter yang nggak ini juga, nggak setuju dengan vaksin gitu kan, ada itu? Ya, ada, dan tentunya itu mereka pasti akan memiliki pendapatnya masing-masing. Saya tidak ingin berdebat, tapi rata-rata dari dokter itu menganjurkan untuk vaksin, paling tidak 80-85% dari masyarakat cukup. Jadi saya meyakini kalau seluruh elemen bangsa ini bersatu dan meyakini bahwa vaksinasi ini adalah kunci kita keluar dari pandemi, insya Allah akan semakin banyak, dan target kita untuk mencapai angka kekebalan komunal itu bisa tercapai. Iya, betul. Ya, sangat sepakat Bang Sandi seperti itu. Jadi memang tidak pendekatannya itu nggak serta-merta hanya pendekatan penegakan hukum, tetapi pendekatan humanis ya, untuk menyadarkan mereka begitu. Sangat setuju ya, sangat setuju Bang Sandi. Nah, ini saya ingin menyinggung sedikit ini Bang, karena ada di dalam ini mungkin bisa dikomentarin lah ya sedikit. Nah, seperti yang Bang Sandi pernah sampaikan itu ke media bahwa
kedepannya itu beberapa vaksin yang dinilai cocok untuk wisata vaksin, seperti tadi itu saya sebutkan mereknya, Sinovac, AstraZeneca, dan seterusnya begitu. Nah ini saya mau bertanya, kenapa tidak mengusulkan misalnya vaksinnya itu vaksin yang produk dalam negeri gitu? Kira-kira ada komentar nggak terkait ini? Ya, tentunya vaksin yang sudah di approve dan sudah mendapatkan pengakuan dari BPOM dan juga dari otoritas kesehatan, apapun itu ya kita harus prioritaskan, dan apalagi kalau ada yang buatan dalam negeri, karena saya ini salah seorang yang ditugasi oleh Presiden untuk mempromosikan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, dan seandainya ada vaksin itu ya alhamdulillah itu segera kita prioritaskan, apalagi kalau ini saya sebut merek misalnya ini vaksin Nusantara misalnya begitu, gimana itu Bang? Ya, saya serahkan kepada otoritas kesehatan. Seandainya otoritas kesehatan bilang vaksin Nusantara ini termasuk vaksin yang disetujui dan diberikan emergency use authorizations, ya tentunya kita sebagai orang awam ya, karena saya tidak mengerti kedokteran, saya akan mendorong apa yang BPOM dan pemerintah sudah dan Kementerian Kesehatan sudah canangkan, dan kita di pemerintah ini satu komando, dan komandonya itu jika pemerintah sudah putuskan nggak ada lagi if, buts, and kita jalankan sesuai dengan tentunya arahan yang sudah ditetapkan. Dan ini menurut saya ada banyak kontroversi, ada banyak miskomunikasi, ada banyak silang pendapat, dan itu sangat manusiawi menurut saya. Tapi percayalah, saya ini kan tokoh oposisi dulunya. Saya anak paling baru ini. Baru 6 bulan lebih dikit saya ada di pemerintahan. Tapi artinya tetap kan sebenarnya ingin tetap berkarya untuk masyarakat juga kan, Bang? Iya, dalam 6 bulan saya bertugas ini, saya dan Pak Joko dan Pak Frans ini kita bahu-membahu untuk meluruskan narasi yang positif, yang membangun optimisme, dan kita menghindari kalau ada silang pendapat dan lain sebagainya. Karena menurut saya semuanya tujuannya baik kok. Tinggal ya mungkin penyampaiannya atau koordinasinya yang perlu ditingkatkan, diperbaiki. Jadi saya butuh sekali dukungan dari teman-teman jurnalis, dari pewarna, untuk sama-sama menjaga ini narasi kita. Sebentar lagi nih, mudah-mudahan kita bisa ketat dan disiplin, kita bisa patuh terhadap program-program yang dijalankan ini, kita bisa mengatasi pandemi. Saya cukup. Saya ini ada titipan pertanyaan juga ini. Dana hibah yang ditargetkan itu sebanyak 3,7 triliun ya, akan disalurkan ke para pelaku ekonomi kreatif, karena ini salah satu upaya untuk para ekonomi kreatif dan begitu juga pariwisata kita bisa bertahan nih di tengah-tengah situasi pandemi ini, begitu ya. Nah, bagaimana memastikan dana tersebut itu, ya ini klasik sih pertanyaannya, itu tersalurkan dengan tepat sasaran dan memastikan dana tersebut mampu mendongkrak ekonomi kreatif masyarakat gitu. Karena kan ada dana 3,7 triliun kalau nggak salah ya. Mungkin kalau ada ini kekeliruan mungkin bisa diluruskan. Silakan Bang. Ya, tahun lalu 2,7 triliun yang dikelola oleh Kemenparekraf dan oleh pelaku usaha pariwisata yang tahun lalu didominasi oleh hotel dan restoran. Nah, tahun ini kami mengajukan 3,7 triliun, tapi seperti bahwa Bapak ketahui sendiri, keadaan keuangan negara tentunya penuh keterbatasan dan sedang dilakukan kajian mendalam oleh Kementerian Keuangan. Dan kami sangat menghormati proses yang sedang berjalan, walaupun kami sampaikan bahwa segala macam bantuan itu harus tepat waktu. Sama seperti oksigen gitu. Oksigen kalau telat aja sedikit itu kesehatan kita, karena cash
atau dana tunai cash flow itu seperti oksigen buat dunia usaha. Dan mereka memerlukannya itu sekarang. Kalau enggak mereka harus menjual aset atau mem-PHK-kan karyawan dan akhirnya mengakibatkan sektor ini bisa mengalami kerusakan permanen. Nah, ini yang saya ajukan ke Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani sedang bersama timnya dengan penuh beban karena anggaran juga dalam keadaan yang tentunya banyak keterbatasan. Kita akan optimalkan, dan konsepnya adalah bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata. Mekanismenya untuk mendapatkan itu seperti apa? Mungkin mekanismenya supaya kita ingin partisipasi publik, jadi open call yang akan nanti diverifikasi oleh Dinas Pariwisata setempat, dan kita juga menggandeng BKPM karena ini itu lewat web ya, Bang? Lewat web ya? Lewat web, dan juga kita akan cek kelayakannya dengan tentunya melibatkan kementerian dan lembaga lainnya. Kita harapkan di kuartal ketiga ini bisa kita distribusikan di tengah-tengah PPKM ini, dan kita akan optimalkan dulu jumlah 2,4 triliun yang sudah diberikan kepada kita oleh Komite PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, dan sudah disahkan oleh Kementerian Keuangan. Seandainya ini sudah terdistribusi, jika seandainya perlu, kita akan ajukan lagi untuk ditambah untuk membuka lapangan kerja atau mempertahankan lapangan kerja di sektor pariwisata ini agar bisa kita bertahan, dan ini yang menjadi harapan kita, tetap memberikan mata pencarian kepada 34 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya di sektor parekraf. Nah, kalau terkait dengan ini mempertahankan ekonomi kreatif ini dari Kemenparekraf itu, apakah ada melakukan pelatihan nggak ya buat masyarakat? Karena ini juga ada masuk pertanyaan ke kami nih, Bang, sehingga perlu kami sampaikan ke Bang Sandiaga gitu. Ada nggak pelatihan COVID-19 ini tadi seperti saya bilang membutuhkan kita untuk meningkatkan skill. Dan Kemenparekraf membuka pelatihan, tapi juga ada pendampingan dan kewirausahaan, karena itu harus dalam satu tarikan. Program pelatihan upskilling dan reskilling merupakan solusi untuk mengarahkan sekaligus memberikan satu ilmu baru yang dibutuhkan di tengah pandemi COVID-19. Jadi ada balai latihannya, ada balai latihan tenaga kerja. Jadi kita melakukannya dengan metode baru karena ini sudah digitalisasi. Jadi kita lakukan dengan konsep virtual platform. Reskilling ini harus kita lakukan dalam kekinian, karena kalau balai latihan itu kan tentunya fisik bertemu, tapi ini kita lakukan dengan kolaborasi dan continue to be relevant, be authentic, dan being objective. Dan ada beberapa program pelatihan yang seperti Widuri, Wirausaha Digital Mandiri Ekonomi Kreatif di subsektor fashion, kuliner, kriya, musik, dan fotografi. Kita juga mendorong satu program yang kita harapkan menjadi game changer, yaitu apresiasi kreasi Indonesia. Jadi kalau di desa wisata itu ada anugerah desa wisata, and saya ini sangat betul-betul tergugah waktu saya dan Pak Frans meluncurkan anugerah desa wisata ini. Harapannya mungkin ya karena kita waktu itu berpikir ratusan lah, paling 500, maksimal 700 yang berpariwisata, ya desa wisata yang mendaftar. Minggu lalu saya diberitahu oleh Pak Vincent Jemadu, Pak Vincentius Jemadu ini menyatakan bahwa 1.831 desa wisata bergabung di Anugerah Desa Wisata. Nah, apresiasi kreasi Indonesia di 25 Juli ini kita harapkan di 20 kabupaten kota akan menstimulasi ide, gagasan, inovasi, kreasi, mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, meningkatkan jejaring kerja antar pelaku, meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga siap berkompetisi dan berkolaborasi di tengah-tengah pandemi dan pasca pandemi, nasional maupun internasional. Dan yang paling menarik menurut saya ini adalah ini bottom up konsep. Semua program-program kita bottom up,
melibatkan masyarakat dan memberi sentuhan langsung. Jadi tidak ada yang tidak konkret. Semua berbasis data, dihimpun dari pemerintah daerah, distribusinya, pelatihan, dana, dan lain sebagainya itu juga melalui konsep-konsep yang sudah tervalidasi dan terverifikasi. Itu yang menjadi harapan kita, sehingga program kita itu tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu, dan penuh dengan tata kelola yang baik atau governance. Ya, wah menarik sekali. Nah ini terkait dengan ini mungkin bisa dikasih penjelasan singkat aja Bang Sandiaga, terkait dengan turis berkualitas ini. Ya mungkin sudah pernah disampaikan, tetapi mungkin ini butuh penjelasan lagi dari Bang Sandiaga terkait dengan turis berkualitas ini gimana nih? Kalau boleh saya istirahat sedikit, turis berkualitas, saya beri kesempatan ke Pak Frans, mungkin boleh sedikit? Boleh, silakan. boleh. Minta ya ini yang co-host di. Ya, gimana? Mohon izin. Pertanyaannya ini bagaimana memastikan pariwisata kita lebih berkualitas dan berkelanjutan di kemudian. Baik, Mas Menteri. Saya kira terima kasih, selamat juga untuk tim pewarna ini yang sudah menggali banyak sekali ide dan tentu juga gagasan-gagasan inovatif. Kami banyak belajar dengan Mas Menteri, dan Mas Menteri sebagai leaders kita ini benar-benar memberikan kekuatan dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Bahwa tadi konversi kita menuju ke quality tourism itu semakin memperkokoh kita bahwa kita mengutamakan nilai-nilai keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan sosial budaya. Makanya di era Mas Menteri juga kita ada satu regulasi yang sudah ditandatangani, yaitu penerapan pembangunan pariwisata berkelanjutan, di mana di situ benar-benar kita dorong agar destinasi-destinasi kita di Indonesia betul-betul memperhatikan aspek ekologi. Tadi juga sudah disampaikan dengan jelas soal bagaimana pengelolaan air, bagaimana limbah, bagaimana energi terbarukan, kita mengurangi sampah dan sebagainya. Ini saya kira hal-hal yang memang harus diperkuat kerjasamanya agar yang disebut dengan quality tourism ini juga sepadan dengan apa disebut dengan quality experiences. Jadi wisatawan juga ingin mendapatkan pengalaman yang terbaik. Karena kalau pengalaman yang terbaik ini mampu didemonstrasikan oleh hampir seluruh destinasi kita, desa wisata kita, kampung wisata kita, mungkin pada saatnya wisatawan akan banyak berkunjung. Tetapi yang penting adalah wisatawan atau pengunjung ini juga memberikan nilai ekonomi, nilai sosial, dan juga kelestarian lingkungan. Jadi saya kira dalam frame inilah kita bekerja, tentu kolaborasi, kita inovatif, dan saya kira sesuatu yang menjadi keniscayaan hari ini kita harus bergandeng tangan dengan seluruh pihak, ya, terutama dengan pemerintah daerah, kementerian lembaga yang lain, karena kepariwisataan ini harus dikelola secara ekosistem. Ya. Saya kira demikian sementara respon. Terima kasih. Pak Frans Teguh, terima kasih. Ya, ini kita sudah tiba di penghujung acara kita karena memang sudah pukul 17 lewat 2 menit. Mohon maaf ini agak terasa ya. Manjang sedikit ini waktunya, Bang Sandiaga. Ya, mungkin ada closing statement dan mungkin kalau memang ada pantun penutup dari Bang Sandiaga, silakan. Baik, tujuan akhir kita tentunya adalah Indonesia mencapai Indonesia emas, negara yang maju, sejahtera, adil, dan makmur. Dan harapan kita bahwa Indonesia ini akan bisa mengatasi pandemi COVID-19. Pariwisata bergerak menjadi pariwisata yang personalized, customized, localized, dan smaller in size, tapi meningkat quality wise dan juga environmental wise. Kita melihat bahwa pariwisata itu akan berbasis nature and culture dengan melibatkan anak-anak muda yang menjaga lingkungan kita secara community based. Community-based tourism juga akan menjadi tulang punggung daripada pariwisata kita ke depan. Ekonomi kreatif akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari tourism. Sehingga produk-produk ekonomi kreatif bukan hanya yang kuliner, kria, dan fashion, tapi all the way sampai aplikasi, sampai juga games, itu akan merupakan bagian daripada experience dan storytelling daripada pariwisata kita ke depan. Terima kasih Pewarna, saya tutup dengan pantun. Kalau cuaca mendung, paling enak kami. Yang pakai telur dan telurnya 2. Cakep. Mari bersama berjuang melawan pandemi. Cakep. Pewarna, Indonesia bangkit, masyarakat pun Lanjutkan. Lanjutkan. Terima kasih. Salam sehat. Ya, Bang Jamada Girsang, mungkin ada ini closing statement singkat saja. Singkat saja. Singkat karena waktu. Goal kami adalah gini, kita jangan lewatkan momentum kemerdekaan bulan depan, tidak melakukan sesuatu yang darurat atau yang lebih urgensi lagi untuk menanggulangi COVID. Siap. Kita ambil urgensinya. Siap. Jangan kita lewatkan Agustus ini, hari kemerdekaan ke-76, lewat begitu saja, COVID pun tambah tidak berkurang. Kita buatkan program yang khusus dari pemerintah. Kami sudah usulkan door to door, buatkan stiker-stiker yang menyemangati masyarakat Indonesia, dan itu akan saling mempengaruhi. Ya, Aja. terima kasih Bang Sandiaga Uno dan juga Bang Jamada Girsang dan semua Bapak Ibu yang sudah bergabung untuk Zoom meeting ini. Sekali lagi saya ucapkan salam hormat yang setinggi-tingginya buat Bang Sandiaga Uno dan juga Bang Jamada Girsang. Salam sehat. Sampai di sini dulu acara kita untuk wawancara. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bang Sandiaga. Tetap semangat, jaga kesehatan Bang, supaya tetap bisa berkarya untuk bangsa ini. Karena karya-karya Bang Sandiaga Uno tetap akan dinantikan oleh masyarakat Kita Indonesia. tunggu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Salam sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Saling jaga kesehatan. Terima kasih Pak Menteri. hadir. Mantap. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri.